Bagaimana perjuangan Imam Ghazali dahulu sebelum beliau dibukakan oleh Allah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, beliau dihikayatkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah halaman 85. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu beliau menghikayatkan hukiya annal Imam Al-Ghazaliyya radhiyallahu ta'ala anhu, dihikayatkan sesungguhnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu shara imaman fi masjidihi, adalah menjadi imam di masjidnya. Walahu akhun, beliau mempunyai saudara ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad. Lam yaktadi bihi, ini saudaranya ketika Imam Ghazali menjadi imam di masjidnya tidak bermakmum kepada Imam Ghazali, tidak mau bermakmum. Faqala al-imam, maka berkata Imam Ghazali li ummi, kepada ibunya, ya ummi, wahai ibuku, muri akhi Ahmada bil iktida'i bi bisalah. Coba ibu perintahkan saudaraku yang namanya Ahmad agar dia mau bermakmum denganku di dalam sholat. Ketika aku mengimami di masjid, dia nggak mau bermakmum kepadaku. Coba perintahkan oleh ibu biar agar itu Ahmad, saudaraku itu mau bermakmum kepadaku. Li'alla yattahimanin nasu ala su'ifili, agar tidak menuduh jelek kepadaku manusia-manusia atas buruknya pekerjaanku, supaya orang-orang tidak gagal paham, tidak salah sangka nanti. Kalau ini saudaraku ini Ahmad nggak mau bermakmum kepadaku, nanti manusia menganggap anggapan tidak baik kepada diriku. Coba ibu mohon maaf, coba perintahkan saudaraku agar bermakmum kepadaku. Fa amaratu bidzalika faqtada bih, maka ibunya memerintahkan itu saudaranya Imam Ghazali yaitu Ahmad, Imam Ahmad, untuk bermakmum kepada Imam Ghazali. Faqtada bih, maka bermakmum saudaranya kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ketika bermakmum ini saudaranya, fara'a anna fi batnil imam daman, beliau melihat pada perutnya Imam Ghazali penuh dengan darah. Kenapa tuangan Imam Ghazali ini di luarnya maksudnya, ya, di perutnya Imam Ghazali ini banyak darah. Fa faraqahu, maka mufaraqah, ya, maka mufaraqah Imam Ahmad saudaranya kepada Imam Ghazali. Ketika beliau sholat, ternyata Imam Ghazali ini banyak darah di dalam badannya ini, di dalam perutnya ini banyak darah. Tsumma lamma faragha minas shalah, kemudian ketika telah beres Imam Ghazali dari sembahyang, salahul imam an sababi murafaqati fi shalah, maka Imam Ghazali bertanya kepada saudaranya, kenapa kamu mufaraqah, tidak ikut bermakmum sampai selesai? Kenapa? Kata siapa? Kata Imam Ghazali kepada siapa? Saudaranya, yaitu Imam Ahmad. Kenapa kamu mufaraqah? Salatnya enggak diteruskan, bermakmumnya, ada apa? Faqala lahu akhuh, maka berkata saudaranya, kata saudaranya, inni ra'aitu batnaka mamlu'an biddam, aku melihat perutmu penuh dengan darah.
Itu perutmu penuh dengan darah. Waqad kana al-imam halatas shalah yatadzakkaru mas'alatal mutahayyirah. Imam Ghazali saat itu sedang sholat, beliau memikirkan satu masalah, yaitu perempuan yang darahnya darah mutahayyirah. Jadi kemikiran bab getih, aya getih teh getih head, aya nu mutahayyirah, itu keur salat teh. Jadi teu khusyuk maksudna mah. Jadi Imam Ahmad teh apal Imam Ghazali teh khusyuk salatna. Harita Imam Ghazali can janten imam ahli tasawuf dacan. Ya mah dalam didikan beliau, awal-awal beliau menuju kepada ahli tasawuf. Jadi Imam Ahmad ini kalau sembahyang tahu hatinya imam. Oh, geningan getih we di awakna teh. Si orang mikiran getih. Nah, Imam Ghazali itu ketika salat itu memikirkan ada bab darah mutahayyirah. Nyata awewe anu keluar getih nate teu pararuguh lah. Kada waktu nate, waktu kadang-kadang di luar waktu head keluar getih. Nah, Imam Ghazali sedang sholat memikirkan itu. Jadi teu ingat, teu khusyuk, ingat nate kana bab getih gitu. Matak nah, Imam Ghazali kita imam teh mikirkeun getih ya, teu khusyuk gitu. Maka saya bermufarokoh. Wah, siga lamun urangnya ayeuna imam urang mikiran segala rupa. Ya. Hah? Imam Ahmad aya ayeuna Imam Ghazali war kitu mah. Ngamamum ka urang, wah mufarokoh. Lain getih deui urang mah ya. Segala rupa asupnya. Itu. Ya, padahal Imam Ghazali memikirkan ilmu agama yang berhubungan dengan masalah darah mutahayyirah, darah perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah teh anu bingung pokona mah, nu matak hese mecahkeunana. Itu bab head teh itu. Nah, Imam Ghazali sedang memikirkan ilmu di dalam salat. Nah, kelihatan oleh Imam Ahmad penuh badannya dengan darah. Akhirnya beliau mufarokoh. Akhirnya setelah demikian bagaimana Imam Ghazali? Imam Ghazali orang baik, orang soleh, tidak marah ya ketika dikatakan seperti itu. Faqala lu imamin aina akhadzal ilma. Wah, langsung penasaran, ente bisa boga ilmu eta, bisa nyaho hate batur keur salat di mana ilmu mana teh di mana? Hah? Di mana ente menang ilmu ieu? Dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Sampai tahu hati orang yang sedang salat. Ya urang apa tuh? Imam nu salat teh ada kumaha? Henteu. Akhirnya penasaran Imam Ghazali. Ya hebat ya. Dulur teh hebat. Bisa nyaho hatena jelema anu keur salat. Bisa nyaho pikiranna jelema anu keur salat. Di mana anjeun boga ilmu ieu? Di mana menang anjeun ieu ilmu teh? Penasaran Imam Ghazali, pingin tahu. Ini Imam Ghazali masih ilmu fikih gitu yang belum melanjut kepada ilmu tasawuf belum. Akhirnya ya ini Imam Ghazali sudah jadi ulama besar sebetulnya. Hanya belum futuh masalah batin. Masalah batinnya belum futuh, belum terbuka. Ya, masih masalah ilmu zahirnya luar biasa. Ilmu zahirnya sudah luar biasa. Atau jadi imam ya, memikirkan ilmu bab mutahayyirah. Sudah jadi ulama besar, hanya belum terbuka ilmu batinnya. Ya, di sini nih pelajaran untuk kita. Ya. Imam Ghazali luar biasa, ilmu zahirnya luar biasa. Hanya pada saat itu beliau belum terbuka di dalam ilmu batin, ilmu bab hati. Ilmu bab hatinya belum terbuka. Kemudian faqala akhadtu minasyaikhil utqa. Kata saudaranya Imam Ahmad kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu, aku mendapatkan ini ilmu batin ini, bisa tahu hati orang lain
ya, khusyuk atau tidaknya aku mendapatkan ilmu dari guru, yaitu namanya Syekh Al-Utqa. Syekh siapa? Syekh Utqa. Wa huwa alladhi yukhitun ni'al al-qadimah. Apa kerjaannya ini Syekh? Gurunya ini luar biasa. Guru batinnya sampai itu Imam Ahmad bisa terbuka batinnya, ya, belajar dari gurunya yang bernama Syekh Utqa. Yang Syekh Utqa ini apa kerjanya? Tukang sol sendal. Ajengan wali gawena damana tukang sol sendal. Tak tong sok ngahina ka batur, bisi wali ta tukang sol teh. Tong sok ngahina batur. Ya, luar biasa. Pangkat Imam Ghazali yang sudah terkenal ilmunya, wages wah, bukan apa. Dituduhkeun ka tukang sol. Mun urang nu goreng hate teuing tah. Teuing tulus teuing moal. Daek ngaji ka tukang sol. Gawe da tukang sol. Tapi Imam Ghazali luar biasa karena keilmuan beliau sangat tinggi. Beliau ingin ini terbuka batinnya, terbuka hatinya, ya, seperti saudaranya terbuka hatinya. Fadhahabal imam ila Syekhil Kharraz. Akhirnya Imam Ghazali pergi ke gurunya tersebut, yang mana gurunya itu tukang apa? Tukang sol. Beliau berangkat ke guru. Faqala lahu, maka berkata Imam Ghazali kepada itu Syekh Utqa, ya sayyidi uridu an akhudhal ilma minka. Wahai guruku, wahai tuanku, aku bermaksud datang ke sini ingin mendapatkan ilmu darimu, ingin belajar, ingin terbuka nih batin. Kalau ilmu zahirnya sudah luar biasa, tinggal ini ya masalahnya batinnya belum terbuka, ya, hatinya belum futuh terbuka. Jadi sudah menjadi ulama besar, tapi tidak gengsi ngaji kepada siapa? Mau ngaji kepada siapa? Tukang sol. Sudah jadi ulama besar, urang macan jadi ulama geus gengsi ngaji teh. Imam Ghazali sudah jadi ulama besar, banyak muridnya, ngajar di mana-mana. Tapi beliau tidak gengsi untuk belajar kepada seorang yang dia itu tukang sol. Masya Allah tabarak. Ini sifat tawadhu. Kita jangan meremehkan orang lain, ya. Gitu. Kemudian, faqala la'allaka la tutiqu ita'ata amri. Kata gurunya Syekh Utqa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la'allaka la tutiqu ita'ata amri. Bisa jadi kamu tidak akan mampu, tidak akan mengikuti perintahku. Kamu mau menerima ilmu dariku? Iya tentu. Mungkin kamu tidak mau, tidak akan mampu mengikuti perintahku. Kata siapa? Gurunya tukang sol itu. Nanti anak santri ini biar ngerti, anak santri. Biar ngerti ente. Ini perjuangan Imam Ghazali, beliau dibukakan batinnya oleh Allah. Nanti ilmu batin itu sangat mahal, ya. Kalau ilmu lisan banyak, bisa gampang. Membaca kitab itu gampang sebetulnya, asal kamu rajin, ya, kamu cerdas, bisa baca kitab. Orang fasik juga banyak yang bisa baca kitab, ya. Orang kafir juga banyak yang bisa baca kitab, kalau hanya baca kitab saja. Tapi ini ilmu batin yang paling mahal ini, ya. Jadi tidak cukup hanya bisa baca saja. Nanti, nah ini perjalanan, ya, Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Faqala insyaallah taala utiku dzalik. Kata Imam Ghazali, guru, insyaallah saya mampu. Apa yang diperintahkan oleh guru, saya akan lakukan. Gitu kata Imam Ghazali. Harus begitu jadi santri. Kudu siap. Karena naon? Perintah guru, bimbingan guru.
Ulah santri ngatur guru, diweuh aing mah. Santri ngatur guru, buya pre. Kumaha? Ya. Santri diatur sama bukan santri ngatur guru. Ya. Hancur atuh pesantren. Hah? Ruksak pesantren lamun santri ngatur gurunya nya. Ah. Ari kahayang santri teh naon? Lain hayang ngaji lolobana mah. Ya, gitu. Nah, ini contoh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata gurunya, dites langsung Imam Ghazali oleh gurunya. Pengetesannya bukan pengetesan yang kecil-kecil, ini pengetesan luar biasa. Uknus hadhil ard, kamu sapu tuh tanah. Pada saat itu tanah itu banyak kotoran-kotoran, kamu sapu. Titah jadi titah nyapuan. Begitu sumping kapasan rete, lain titah buka kitab sapuan tah. Titah sasapu. Ujian besar itu. Ini Imam Ghazali yang sudah jadi ulama besar. Yang sudah mengajar di tempat-tempat pengajar, muridnya ribuan. Geus ribuan murid datang ke ajengan sasapu maneh tah. Waduh, ini kan pelajaran luar biasa untuk menghilangkan, membersihkan hati dari pada sifat sombong. Diuji, sifat tawadunya diuji. Akhirnya falamma aradal imam ayyakna sabil miknas amarahu bikan siabil yadi fakana sabil yadi. Masyaallah. Ketika Imam Ghazali diperintahkan untuk menyapu itu kotoran-kotoran ya di tanah tersebut dengan sapu, kata gurunya jangan dengan sapu, dengan tangan kamu tuh ambil kotoran. Sapuan teh kuleungeun, tongku sapu. Maka Imam Ghazali lalu menyapu dengan tangannya, membersihkan itu kotoran-kotoran yang ada di tanah dengan tangan sendiri. Wah, ini ujian berat sebetulnya. Kalau hati orang kotor, ya hatinya kotor, gengsi, moal lulus. Moal lulus. Jadi disapunya oleh tangannya sendiri. Tsumma ra'a adratan katsiratan jiddan fil ardi. Begitu ini tanah kotor, lalu di tanah tersebut banyak kotoran-kotoran manusia. Kumaha tah urang kari ajengan euy. Mangkani muridna ribuan. Waduh, ini ujian lebih berat lagi nih. Tadi mah kalau kotor biasa lah runtah. Begitu panggih jeung kotoran-kotoran manusia. Mah kumaha ya? Cek guruna sapuan tah. Kotoran manusia bersihkeun ku anjeun. Masya Allah. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Kebersihan hati Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tsumma ra'a azratan katsiratan jiddan fil ardi faqala dzalika syai'un hadhil adrah. Ketika itu Imam Ghazali memakai pakaiannya pakaian ulama. Tidak dilepas pakaian ulama dulu ya. Luar biasa. Mersihan runtah ku pandangannya lira. Kos ayeuna, satri ayeuna mah sigana teh leuwih luhurnya dibanding Imam Ghazali gitu. Satri ayeuna mah cek ku sapu, make naon teh? Non serok gitu. Imam Ghazali dengan tangan sendiri beliau mengambil sampah itu. Tuh, kalian ingin terbuka hati, ikuti cara Imam Ghazali. Ikuti cara Imam Ghazali. Jangan gengsi, punya ada sampah-sampah bersihkan. Dengan tangan sendiri. Ikuti cara pendidikan yang diajarkan oleh guru Al-Imam Ghazali akan agar terbuka nih batin kita. Kalian akan terbuka batinnya nanti. Insyaallah. Ketika melihat kotoran manusia yang sangat banyak di tanah tersebut, maka berkata gurunya, "Uknus hadhil adrah."
sapu nih, bersihkan ini ya, kotoran manusia. Bisa kotoran manusia, bisa kotoran binatang saat itu. Pokoknya kotoran lah, kotoran binatang pokoknya. Bisa binatang, bisa manusia. Falamma arada al-imam ayyafsakha siyabahu faqala syekh uqnusha ma amanta alaihi minal libas. Ketika Imam Ghazali, kalau tadi mungkin memakai pakaian ulama, ya, pakaian jubah gitu, mersihan runtah, masya Allah. Teka bayangnya, pakaian ulama, pakai imamah, masih nyanakan runtah. Ketika beliau diperintahkan untuk membersihkan itu kotoran binatang atau kotoran manusia, beliau akan melepaskan baju pakaiannya akan beliau lepas. Kata gurunya, jangan kamu lepas, pakai pakaian itu kamu membersihkannya. Ya Allah, itu luar biasa ya. Ya, luar biasa ujian yang diberikan oleh gurunya. Lalu beliau tidak lepas pakaiannya. Tetap beliau pakai pakaian ulama. Untuk membersihkan itu kotoran manusia atau kotoran binatang. Masya Allah. Qala lahu syekh. Tentunya. Falamma arada yaknasa biridha galbin. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ketika akan membersihkan itu kotoran manusia dengan tangannya sendiri, dan beliau memakai pakaian beliau, pakaian ulama, dengan penuh ridho hatinya, senang hatinya, diperintahkan oleh guru seperti itu, beliau senang, ridho hatinya, senang hatinya, tidak terpaksa. Gurunya juga tahu. Ini hati Imam Ghazali ini terpaksa atau tidak, tahu gurunya itu. Senang atau tidak, tahu gurunya. Ternyata saat itu ketika Imam Ghazali akan membersihkan kotoran manusia atau kotoran binatang tersebut, dengan penuh hati yang ridho terhadap perintah sang guru, saat itu nahahu syekh anil kasih, sudah cukup. Tong tulus. Sudah tahu. Lulus guys, kurang gitu ente, kita sasapu ge hese, kau bawa labut kudita kuda lagi itu, itu dari situlah terbuka batin Imam Ghazali karena punya sifat hati bersih, ya, punya sifat hati bersih hatinya. Wa amarahu birruju ila baitih. Lalu gurunya memerintahkan kepada Imam Ghazali untuk kembali ke rumahnya. Ya Allah. Falamma ra'ajal imam wa ta'adda ila madrasatih. Ketika kembali Imam Ghazali ke madrasahnya, wa huwa mahallu ta'limil ulum lit talaba. Sudah jadi guru besar ini Imam Ghazali, ya. Sudah jadi guru besar, mengajar di fakultas anu, sudah luar biasa. Fagala, maka berkata Imam Ghazali, linnas, kepada manusia, hadza mahallu tala'ubina ma'asibihan. Ini adalah tempat mainnya kami serta anak-anak. Waqad ata'atahu Allah ta'ala ulumul ladunya sarahinan yarji anna jamil ulum allati 'allamna nas haqiran bin nisbati ila hadhil ulum allati afadaha Allah ta'ala qalbi min ghairi kasbin wa ta'bir minhu radhiyallahu anhu. Hanya Imam Ghazali dibukakan hatinya untuk menerima ilmu-ilmu yang berurusan dengan urusan hati, dibukakan. Masya Allah. Nah, futuh tersebut karena beliau lulus ujian dari sang gurunya. Harus ya. Nanti anak-anak ya, kalian ya. Seperti itu kalian ikuti cara yang diajarkan oleh gurunya Imam Ghazali kepada Imam Ghazali. Ikuti cara perjuangan Imam Ghazali di dalam menuntut ilmu, membersihkan hati, dibukakannya hati beliau karena salah satunya pendidikan sang guru kepadanya, yaitu diuji kebersihan hati.
Masya Allah. Matak pantas berkah ilmu nate. Da eueuh gumade. Eueuh gumade hatena teh aya sombong dina atina bersih. Nah, bersih hatena matak manfaat ilmu. Ya. Ilmunya sangat bermanfaat, sangat berkah. Karena di dalam hatinya bersih. Tidak gengsi. Diperintahkan oleh gurunya untuk membersihkan kotoran manusia, kotoran binatang. Ya. Mun urang mah kudu make ceumpal heula meureun. Diceumpal urang. Ya mah geus jadi ulama besar. Ya, sudah menjadi ulama besar. Seperti itu akhlak beliau. Taat, tunduk terhadap perintah sang guru. Tuh, sebab demikian Allah berikan futuh kepada beliau ilmu zahir wa ilmu batin. Jadi beliau ini ilmunya bukan ilmu zahir saja, tapi ilmu batin yang berurusan dengan urusan hati, beliau menguasainya. Ya, sehingga beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang sangat luar biasa.